Kejelian dari Lewandowski untuk mematikan PSIM di laga kemarin. Ya. Kalau kita lihat di tubuh PSIM itu yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk berkostum itu masih ada Riyadno Abioso ini winger, terus kemudian ada Kasim Botan juga winger. Nah ini Lawan Borneo kalah. Aduh, besok lawan Bali United. Kira-kira bisa menang ya? Mas Erwin, gimana Mas Erwin? Ini kita kemarin barusan kalahnya lumayan ya? iya 1-3 Pak John. Ya sebuah pelajaran berharga untuk PSIM bahwa seketat inilah Superliga, seketat inilah kemudian dalam sebuah pertandingan strategi sangat menentukan. Kemudian pemilihan bagaimana hendak bermain, adu strategi antar pelatih sangat-sangat terlihat di sini Pak John. Kalau saya melihat ini satu adu strategi menang Borneo ya toh, strategi pelatih ya. Ya, Menyerang, bertahan, dan efektivitas dari permainan Borneo lebih unggul karena dia yang dilesatkan golnya lebih banyak. ya, Ya, 3 gol Pak. 3 gol. Ya. Serangan kita mungkin lebih banyak ya serangan ya. Ya, berusaha menguasai bola. Ya, betul. Tapi hanya 1 gol yang Ya, tercipta. Nah ini kalau melihat permainan dan strategi sudah kalah di strategi. Nah, berarti bagaimana dengan permainan? Permainan ini sangat menggantungkan pada pemain nih sebetulnya. ya menarik. Kemarin pelatih Borneo FC, Fabio Lewandowski itu mengatakan bahwa PSIM dia tahu bermain baik di 3 laga, 4 laga sebelumnya dan bisa meraih poin cukup baik. Nah, ternyata ini dipelajari oleh Lewandowski. Jadi Borneo sebelum menghadapi PSIM itu sudah mempelajari gaya permainan PSIM dan itu terbukti bisa ditaklukkan kemarin. Kita lihat mungkin lini tengahnya tidak diberikan keleluasaan untuk menguasai bola. Kemudian Pulga Vidal yang biasanya lebih diberikan keleluasaan ini ditutup rapat. Jadi bagaimana kemudian Borneo itu ketika kehilangan bola itu pemainnya turun semua, tinggal menyisakan 1 striker saja yang berada di tengah lapangan dan semuanya turun memenuhi lini tengah dan lini belakang. Nah ini yang kemudian tidak membuat PSIM tidak punya banyak ruang untuk bermain seperti biasanya di situ. Nah ini kejelian dari Lewandowski untuk mematikan PSIM di laga kemarin. Dan kemudian mereka punya pemain-pemain berkualitas yang ketika counter attack itu sangat cepat Pak. Kita lihat kemarin Peralta begitu counter, terus kemudian MC Hrar di sisi kanan ketika counter attack secepat itu dan menjadi gol. 3 gol itu berangkat dari counter attack selain ada kesalahan dari mungkin individual pemain PSIM. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan karena itu secara tim Borneo memang bermain di atas PSIM. Itu harus diakui ya Pak John. Ya. Dan 1 gol pertama pembuka itu juga bagus sekali, umpannya kan melengkung. Ya, umpannya menebus pertahanan PSIM itu. Dimanfaatkan dan sangat baik juga eksekusinya. Eksekusinya dan juga ketika menerima bola, padahal pemain ini juga bukan pemain tinggi kan sebetulnya. Kalau lihat bicara kemarin kita diskusinya itu adalah tinggi pondanya bukan, tapi lincah, tapi bisa melesatkan gol dengan sangat cerdik kan. Ya, MC Hrar ini kita tahu memang dia punya kualitas di situ. Selama ini memang dia mengandalkan kecepatan. Ketika membawa bola itu memang jadi sangat cepat. Banyak pemain yang ketika menguasai bola itu mungkin jadi lambat, tapi si Hrar ini tidak mengurangi kecepatan ketika dia berlari sambil menguasai bola. Nah ini eksekusinya kaki kirinya itu kemarin sangat luar biasa Pak. Ya. Kalau basa Jawane ya ora ono tombone wis masuk. MC Hrar betul Pak. Luar biasa. Nah ini 1 gol pertama itu sebetulnya itu juga mengacaukan permainan mungkin strategi PSIM kan sebetulnya. Betul. Nah itu akhirnya PSIM meningkatkan serangan
sehingga sedikit longgar di pertahanan kan. Betul Pak. Ya memang harus ada pilihan ya, ketika kan memang kemarin PSIM tertinggal dan bermain sebagai tuan rumah itu pasti ingin segera menyamakan kedudukan dan bahkan membalikkan kedudukan. Tapi yang dilawan sekali lagi adalah Borneo FC yang tim dengan kedalaman skuadnya luar biasa, dengan pelatih yang bagus, dan dia sudah matang di Superliga. Beberapa musim ini kan memang prestasinya cukup baik di papan atas terus. Nah ya welcome PSIM di Superliga memang karena seketat ini dalam persaingan itu. Jadi artinya pertahanan kemarin sudahlah gitu, kita harus menatap ke depan, karena bagaimanapun Borneo itu sebetulnya posisi dari skuad tim, kedalaman tim, dan juga pengalaman di Super League atau Liga 1 sudah dalam 2-3 tahun terakhir juga sudah luar biasa ya. Ya, tapi di sisi lain Pak, sebelum memang nanti beranjak ke pertandingan Bali United, pijakan dari kekalahan di Borneo ini semoga juga menjadi evaluasi di kepelatihannya PSIM. Semoga juga jadi apa ya, JP Coach Van Gastel ini jadi punya banyak pertimbangan untuk memikirkan plan A, plan B, plan C ya yang ada di pertandingan, karena kan kita tahu bahwa ya itu ketika kita mengalami situasi tertentu di lapangan seperti kemarin Borneo, ketika ketinggalan tuh kita harus bagaimana, PSIM harus bagaimana, bersikap bagaimana, memasukkan pemain siapa, mengganti strategi yang seperti apa untuk meredam lawan. Ini kan harus dipikirkan dengan matang. Kalau kemarin kan kita lihat Corve bagaimana mendapat sorotan karena dinilai winger yang tidak berani untuk melakukan tusukan. Terus kemudian di-compare sama penggantinya Anton Fase yang mencetak gol perdana kemarin Pak John. Permainan dia banyak menciptakan ruang-ruang yang kemudian bisa jadi peluang untuk PSIM. Nah ini yang tidak ada di Corve sepanjang mungkin 4 match ke belakang dan terlebih saat kemarin bermain melawan Borneo FC. Nah bisa jadi kemudian benchmark kemarin jadi pertimbangan untuk memainkan Anton Fase dari awal untuk lebih memberikan tekanan, karena memang masuknya dia terasa sekali kan Pak John, kita lihat bersama bagaimana kemudian di lini pertahanannya Borneo jadi tidak nyaman lagi, jadi kemudian ada tusukan-tusukan yang membuat mereka posisinya itu nggak seperti idealnya lagi, dan terbukti bisa ada 1 gol karena dari keberanian dia menusuk. Terus kemudian kita juga nggak bisa mengecilkan peran pemain pengganti yang lain seperti ada Savio Seva, ada Rafa Rodriguez, yang memang ini kesempatan Rafa mungkin turun yang cukup panjang waktunya ya Pak dari pertandingan-pertandingan yang lain. Sekitar 25 menit ya kemarin turun. Nah itu dia tidak membuat nyaman lini belakangnya Borneo lagi nih. Sebelumnya mungkin Borneo lini belakangnya itu backnya hanya bertemu Haljeta yang pergerakannya turun, meminta bola, bergerak ke kanan dan ke kiri itu tidak terlalu banyak, tidak sebanyak Rafa. Nah bisa jadi ini jadi opsi ketika nanti memang bertemu back-back yang dengan formasi seperti itu, sosok Rafa ini bisa mengganggu dalam tanda kutip, membuyarkan situasi yang diskemakan oleh lawan. Kayak kemarin misalnya dia berani meminta di antara, berani muncul, berani bergerak ke kanan dan ke kiri, ini kan mengganggu stabilitas di lini belakangnya Borneo. Nah, ini yang bisa juga jadi opsi, Van Gastel bisa melihat itu sebagai opsi gitu Pak mungkin Pak. Ya, itu jadi pertanyaan netizen juga di IG-nya PSIM kan. Luar biasa yang pertanyaannya, kenapa sayap dari Belanda siapa namanya? Anton Fase. Anton Fase nggak diturunkan lebih awal, kenapa nggak jadi starter? Pertanyaan seperti itu. Dan waktu melawan Maluku United juga sebetulnya Anton Fase juga sudah kelihatan permainannya. Betul. Tusukan-tusukannya kan sempat satu shooting berbahaya ya, betul. Masuk. Yang seperti mirip kejadiannya golnya kemarin itu Pak.
tapi itu tertepis kipernya sama, hampir sama. Satu bukan hanya skill ya, tapi powernya. Ya, kecepatannya dia juga punya, betul. Ini yang tidak mungkin di atas dari recovery. Betul. Soalnya kok masih mempertahankan dari recovery kan. Betul. Ya mungkin kalau saya melihat ini harusnya besok lawan Bali United ini starter mestinya Anton Fasa. Ya, kita sama-sama menunggu karena mungkin kan kalau melihat dari sudut pandangnya JP bisa jadi bahwa karena 4 pertandingan sebelumnya itu hasilnya sangat positif untuk PSIM, jadi dia berusaha mempertahankan juga winning team. Winning teamnya tidak mengganti terlalu banyak pemain yang di situ yang starter. Nah, tapi bisa jadi setelah kekalahan ini jadi momentum untuk kemudian melakukan evaluasi. Mungkin udah waktunya nih aku ganti, nggak bisa kalau misalnya akan seperti ini terus. Itu kan golnya itu kan di sisinya juga kan, di sisi kirinya PSIM di mana dari Kofi itu di sana, tapi kan di depan ya posisinya. Ya, bersama Reva di utama. Iya toh? Betul. Nah, Reva juga sempat menjadi sorotan juga Pak di teman-teman supporter PSIM. Karena di gol pertama itu yang posisi Sihrad 1 lawan 1 dengan Reva itu dia tidak memilih untuk mengcover pemain yang hendak muncul, tidak memperketat pengawalan pada Sihrad, yang kemudian Sihrad bisa masuk dan melepaskan tembakan kaki kiri lengkung. Nah, ini sempat jadi sorotan juga kenapa ambil inisiatifnya tuh cukup keliru menurut warganet bola di sepak bola. Tapi saya yakin pasti semua ada pertimbangannya juga dari Reva juga. Ya pasti. Tapi memang bisa jadi juga ini sebagai sebuah alarm evaluasi juga bagi PSIM, bagi JP untuk mencari opsi. Kemudian memang ketika Reva sedang tidak baik atau kemudian Reva juga kondisinya bisa jadi kan pemain naik turun juga. Nah, ini ada sosok yang bisa dimainkan di sisi kiri untuk mengimbangi memang kecepatan dan kekuatan striker atau penyerang lawan. Kita lihat juga kan Pak di Bali United winger-wingernya kencang-kencang juga ini. Satu yang titik yang menurut saya ada sisi agak menurun itu sebetulnya saya lihat itu di Yusaku Yamadera itu kan sebetulnya dari permainan sebelumnya bagus juga, man of the match makanya. Betul. Ini kok banyak lolos ya. Gol yang kedua itu kan juga salah satunya juga penjagaan terhadap pemain Barito yang lepas itu juga Borneo. Ya, hanya memang sekali lagi kita juga nggak bisa menyalahkan satu persatu pemain. Respect untuk tetap ke teman-teman pemain yang pasti sudah berjuang dengan maksimal. Hanya memang kemarin harga yang harus dibayar PSIM ketika PSIM sudah ketinggalan seperti yang saya ngobrol tadi Pak, pasti ingin menyerang dan menyamakan kedudukan. Akibatnya memang lini pertahanannya harus dikorbankan ketika itu tadi, ketika mereka Borneo serangan balik, 2 pemain belakang ini langsung berhadapan dengan 4 pemain yang lain. Nah, ini cukup menyulitkan. Cukup menyulitkan dengan garis pertahanan PSIM yang tinggi ya Pak. Ya seperti kemarin itu akhirnya begitu lewat langsung berhadapan dengan Cahya Supriyadi. Betul. Jadi serangannya akan ditingkatkan, tetapi akhirnya di pertahanan agak longgar. Ya mungkin kemarin bisa jadi JP harusnya memasukkan 1 gelandang bertahan atau 1 back yang bisa memperkuat paling tidak ketika pemain lainnya naik untuk menyerang, ada yang mengimbangi di situ. Kemarin sempat melihat Rendra Teddy pemanasan itu back juga, mungkin bisa akan dijadikan opsi di lini belakang. Hanya memang tidak jadi dimasukkan karena mungkin ada pertimbangan lain dari kepelatihan. Tapi paling tidak harusnya ada 1 pemain yang bisa jadi memutus serangan ketika lawan melakukan serangan balik. Tidak langsung berhadapan dengan 2 back yaitu Yusaku dan Ramos Minggu yang memang kemarin memang sangat-sangat kelelahan sih Pak menghadapi Borneo yang pemain-pemain depannya luar biasa sekali. Memang ini pertandingan kemarin memang lawannya beda dari sebelum-sebelumnya. Betul. Sudah belajar tentang PSIM. Betul. Ya. Jadi buat evaluasi pelatih dan tim ya.
Ya, liga masih sangat panjang, Pak. Ya. 29 pertandingan lagi ke depan. Ngomong-ngomong nih, sudah aman semua belum? Pemainnya ada yang cedera nggak sih? Kemarin sih masih Doni saja ya, Pak. Sama Andi Setio sudah cukup lumayan pemulihan, hanya mungkin ya Doni tadi yang kita bicarakan. Ya, Doni yang kemarin kita bicarakan. Kemarin ya. Belum ada pernyataan resmi juga dari PSIM terkait statusnya seperti apa, cederanya apa. Hanya memang kemarin di stadion juga sudah tidak terlihat menonton juga. Jadi memang mungkin sedang fokus untuk penyembuhan ya. Di IG-nya PSIM banyak yang nanya tuh. Ya, betul. Belum tahu padahal lagi cedera. Ya, betul, sedang cedera. JB sudah ngomong bahwa dia kemungkinan absen a couple of months. Jadi beberapa bulan ke depan. Ya. Padahal dibutuhkan dengan situasi seperti ini. Sosok pemain berarti asing. Kan hanya Doni itu ya. Berarti kan katakanlah ini sebetulnya belum ada yang berkurang ya. Betul. Juga. Karena Doni kan masuk belum pernah bertanding. Betul. Oke. Kalau gitu ini kan tanggal sebentar lagi ya, tanggal 20 ya. Betul. Tanggal 20 akan tanding PSIM. Ya, di Bali. Di Bali United. Betul. Ini saya yakin PSIM sudah belajar dari kemarin, evaluasi kemarin. Ya. Dan juga belajar dari kekalahan telak kemarin juga di Bali kan. Betul. 0-6 kalah ya. Betul. Nah, kita harapkan para pemain bisa tampil luar biasa lah. Betul. Seperti tanding di kandang lawan lah. Ya. Lawan Persebaya dan Maluku United. Ya. Maluku Utara United. Ya. Kita memang berharap seperti itu, PSIM kembali lagi nih. Ya. Fresh lagi. Nah, itu tadi ya. Saya kemarin menemukan sebuah hal yang menarik, Pak, mungkin. Jadi data tanpa rasa itu mungkin nggak akan maksimal. Nah, mudah-mudahan tim pelatih itu juga melihat proses di latihan itu dengan rasa. Hanya tidak hanya data kan. Kalau baru ngitung data, rasanya nggak dipertimbangkan ya. Ya, ini kan mulai nih, Pak, karena perjalanannya panjang. Mungkin pemain juga pasti ada rasa, karena bukan mesin kan, Pak, pemain. Nah, ini yang mudah-mudahan jadi bisa dijangkau oleh tim pelatih, tim manajerial PSIM untuk ya menjaga hati semua di tim pemainnya. Betul, karena ini kan untuk kestabilan mental dan psikologi tim. Itu yang belum diturunkan siapa aja nih, Mas Hermu? Kalau kita lihat di tubuh PSIM itu yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk berkostum itu masih ada Riyadno Abioso, ini winger. Terus kemudian ada Kasim Botan juga winger. Nah, ini keduanya cepat-cepat juga, Pak. Musim lalu Kasim ini di Persebaya, musim lalu Riyadno ini di Persik Kediri. Ya, kita masih menunggu juga ini bagaimana kesempatan mereka. Sebenarnya pemain bagus-bagus, Pak. Iya. Betul, menunggu kesempatan saja untuk dimainkan. Di Persebaya juga mainnya juga bagus. Ya. Kita lihat ya masih menunggu kesempatannya. Mereka bisa menunjukkan kebolehannya ya, dapat kesempatan. Betul. Dan saya pikir manajemen PSIM waktu rekrutmen itu juga mempertimbangkan kemampuan semua. Ya, kita bahas nanti Bali United ya, Pak, mungkin minggu depan, karena saat ini memang fokusnya PSIM recovery setelah pertandingan kemarin dan menjalani persiapan untuk ke Bali United. Nah, kita update lagi nanti perjalanan di Bali United. Karena ini menjelang pertandingan, ini sebetulnya peluang seri atau tidak seri menang ya. Jangan pesimis, Pak. Seri menang 2 kali di away loh PSIM. Ya, kemarin saya kalah 0. Nah, ini kalau seri saya dengan kemampuan perjalanan terakhir itu, ya, saya merasa masih ada peluang ya. Betul. Kalau menang itu, menurut Mas Herimen sisi mana kira-kira ada? Ya, kita harus harapannya sisi apa yang yang jelas kalau ada peluang menang tuh kalau Anton Fasa jadi starter. Jadi starter ya. Ini Bali terakhir kemarin kan menang 1-0 dari Madura United. Itu di 30 kandangnya Agustus, Madura. Itu dan
mereka cukup lama juga ini tidak bermain di kompetisi kan. Ini juga hal yang bisa jadi menaikkan mental mereka karena istirahatnya cukup lama, tapi bisa jadi juga menghilangkan momen itu yang kemarin. Nah, PSIM bisa masuk dan memanfaatkan itu. Semoga tadi Pak John ngomong evaluasinya dijalankan dengan baik, permainan Bali United dipelajari oleh JP dan semua pemain disentuh hatinya biar ayo kita main dan menang bersama-sama. Ini sangat penting Kak John. Mungkin lebih ke tim itu ya. Kalau ke siapa yang dipasang pasti pelatih punya pertimbangan dan punya game plan untuk tim. Tapi kalau saya sih lebih ke secara tim, membangkitkan lagi semangatnya. Oke, gitu Mas Hermi. Siap. Kita bahas-bahas lagi Pak John ke depan. Tetap ada peluang lah. Ada Pak, masih yakin. Apalagi PSM 2 kali away itu 2 kali poin penuh loh Pak. Lawan timnya yang tidak main-main juga. Saya tuh berharap tetap di posisi 4 atau di atas itu. Ya, sementara ini. Karena kemarin kalah pun masih di posisi 4. Ya, betul. Karena lawannya yang ada satu pertandingan yang belum. Ya, betul. Persijap sudah di posisi 5, Persib Bandung masih 4 kali pertandingan. Ya. Kita update terus Pak John, kita tunggu bagaimana PSIM kiprahnya di sisa kompetisi ini, 29 pertandingan ke depan. Jangan lupa teman-teman, jangan lupa ya subscribe channel kita podcast Japan Garis, komennya nih penting juga, dan share ke teman-teman yang lain. Betul. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman berikutnya. Ya, sampai jumpa teman-teman. Yuk. Terima kasih.